Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan daring dari mata kuliah Manajemen Investasi Teknologi Informasi. Nah, pada pertemuan kali ini saya Aditya Rahmadi akan mencoba untuk menjelaskan tentang proses yang ada di dalam ITIM Framework, yang mana framework ini akan digunakan untuk menilai bagaimana suatu organisasi di dalam mengelola investasi teknologi informasinya. Oke, jadi selamat mengikuti. Semoga apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat. Oke, jadi untuk pembahasan pertama di dalam ITIM Framework, di sini kita akan mencoba untuk melihat apa yang dimaksud dengan ITIM proses. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana suatu ITIM Framework itu tersusun, apa yang dimaksud dengan suatu framework untuk mengelola investasi teknologi informasi di dalam organisasi, apa saja 5 level yang ada di dalam ITIM Framework. Sekarang kita akan mencoba untuk membahas proses atau langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh organisasi atau yang bisa diacu oleh organisasi untuk bisa mendapatkan suatu nilai kematangan tertentu di dalam ITIM framework. Nah, oke. Yang pertama yang perlu kita ketahui terlebih dahulu yaitu di dalam information technology manajemen investasi atau investment management ya, maaf ya, information technology investment management. Setiap tahapan kematangan yang lebih rendah itu merupakan fondasi untuk bisa mencapai kematangan yang lebih tinggi. Yang artinya adalah di kematangan level 1 ketika setiap kegiatan atau setiap langkah-langkah yang ada di level 1 sudah terpenuhi, maka selanjutnya akan bisa melanjutkan ke level yang kedua, begitu seterusnya sampai level yang terakhir yaitu level 5. Nah, apa artinya? Berarti ketika kita bisa melihat bahwa setiap kematangan yang lebih rendah itu akan menjadi fondasi untuk kematangan yang lebih tinggi, maka sebuah organisasi dapat meningkatkan kematangan di dalam manajemen investasi teknologi informasi serta memperbaiki kegiatan atau kemampuan manajemen investasinya itu bisa dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan yang ada di dalam ITIM. Jadi kalau misalkan sebuah organisasi ini sekarang atau kondisi saat ini ada di dalam level yang pertama atau maturitas level yang pertama. Nah, untuk tahun ke depan ya jangan sampai suatu organisasi itu targetnya adalah untuk mencapai kematangan yang kelima langsung, tetapi dilakukan secara bertahap. Dari level pertama mencapai level yang kedua terlebih dahulu, baru ke level ketiga, level 4, baru level 5, sehingga beberapa tahun akan dilakukan secara berkesinambungan untuk perbaikan manajemen investasi teknologi informasi. Nah, bagaimana sih deskripsi atau penggambaran dari tingkat kematangan serta langkah-langkah apa saja yang harus diacu oleh organisasi untuk mengelola investasi teknologi informasinya? Oke, mari kita akan bahas pada slide berikutnya. Oke, jadi ini merupakan penggambaran ya atau diagram yang bisa menggambarkan urutan yang ada di dalam maturity model atau langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam tiap-tiap level atau tingkatan maturitas di dalam sebuah ITIM framework. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat pada gambar yang ada di depan bahwa kegiatan manajemen atau aktivitas manajemen yang dilakukan di dalam organisasi itu akan dilakukan secara bertahap mulai dari tingkatan yang paling rendah sampai tingkatan yang paling tinggi. Yang mana yang paling rendah itu adalah stage 1 yaitu creating investment awareness. Tujuannya adalah untuk memahami bahwa manajemen investasi itu penting bagi sebuah organisasi. Nah, kegiatan apa saja yang harus dilakukan oleh organisasi agar bisa mencapai level yang pertama ini, atau kegiatan apa saja atau langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan oleh organisasi agar dia itu memenuhi level pertama sehingga bisa naik tingkatan ke stage yang kedua. Yang pertama di sini disebutkan bahwa di dalam membuat atau di dalam stage yang pertama atau creating investment awareness, kegiatan yang dilakukan selama ini itu masih dilaksanakan secara ad hoc, tidak terstruktur, tidak bisa diprediksi kegiatan yang namanya investasi. Sehingga yang terjadi adalah
terjadi banyaknya yang namanya suatu kegagalan di dalam implementasi suatu proyek ya, sehingga harapannya di dalam stage yang pertama ini adalah organisasi akan paham akan kondisinya saat ini, sehingga organisasi itu akan mencoba untuk menerapkan best practice manajemen yang ada di dalam ITIM framework. Yang mana setelah stage yang pertama, maka organisasi akan bisa meningkat ke stage yang kedua, yaitu building investment foundation. Yang mana di sini ada beberapa komponen yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah kriteria resiko dari suatu pengerjaan proyek, benefit yang harus muncul di dalam perhitungan proyek, dan project selection kriteria, yang artinya adalah tiap-tiap proyek yang ada di dalam suatu organisasi itu harus dianalisis mana proyek yang akan dikerjakan pertama kali, mana proyek yang terakhir akan dikerjakan. Oke, jadi itu terkait dengan building investment foundation. Baru kalau misalkan suatu organisasi sudah mencapai stage yang kedua, baru bisa mencapai stage yang ketiga, begitu seterusnya sampai stage yang kelima atau tingkatan yang kelima. Oke, jadi yang namanya suatu maturitas atau suatu model maturity yang ada di dalam ITIM framework itu memang tujuannya adalah untuk memandu organisasi di dalam melaksanakan perbaikan secara berkesinambungan ya. Mulai dari perbaikan level yang pertama, perbaikan level yang kedua, perbaikan level ketiga, sampai perbaikan di level yang ke-5. Oke, jadi untuk berikutnya kita akan mencoba untuk melihat apa saja yang harus dipersiapkan oleh organisasi agar organisasi tersebut bisa naik tingkatan dari level 1 menjadi level 2 untuk ITIM framework ya, terutama ya. Jadi di sini untuk poin yang pertama, proses pengendalian investasi teknologi informasi merupakan suatu skill atau kapabilitas yang penting yang harus dimiliki sebuah organisasi, sehingga organisasi tersebut bisa meningkatkan kapabilitas manajemennya atau kemampuan manajemennya di dalam mengelola teknologi informasi. Nah, disebut prosesnya itu bisa disebut lebih baik atau pengendalian investasi itu bisa disebut lebih baik jika satu atau lebih unit investasi atau board investment yang dibuat itu digunakan untuk mengawasi dan memilih proyek teknologi informasi. Jadi di sini di dalam sebuah organisasi itu harus ada yang namanya board investment atau dewan investasi TI. Tugasnya ngapain sih dewan investasi TI? Ya tugasnya cuma dua. Di sini adalah untuk melakukan proses pengawasan, dan yang kedua adalah menentukan kira-kira mana proyek yang harus didanai, mana yang tidak. Jadi di sini tugasnya adalah mengawasi dan menyeleksi proyek TI. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua di sini adalah informasi investasi seperti biaya, tunjangan, jadwal, penilaian risiko, metrik kinerja, dan fungsi sistem itu akan digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh board investment. Jadi board investment dalam mengawasi, memilih suatu proyek TI itu tidak boleh secara serampangan dilaksanakan, tetapi di sini juga harus mendapatkan suatu data pendukungnya berupa data seperti biaya pelaksanaan, biaya investasi, tunjangan yang ada di dalam kegiatan proyek investasi, jadwal pada proses investasi, penilaian risiko, matriks-matriks yang akan digunakan di dalam investasi, dan lain sebagainya. Pada poin yang ketiga di sini yang harus dipersiapkan oleh organisasi adalah mengkomunikasikan suatu status proyek yang sedang berjalan, sehingga akan meningkatkan proses akuisisi, pengembangan, dan praktek manajemen organisasi secara keseluruhan. Jadi harapannya di sini adalah organisasi dapat mengkomunikasikan yang namanya suatu kegiatan yang sekarang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan ke setiap stakeholder terkait dengan investasi teknologi informasi, sehingga mereka akan dapat memahami kegiatan akuisisi yang akan dilaksanakan oleh ya organisasi tentunya. Yang keempat di sini adalah organisasi menciptakan dan mempertahankan informasi biaya proyek yang lebih baik. Artinya adalah organisasi tersebut harus
mendefinisikan suatu best practice ya untuk menentukan kira-kira biaya proyek yang objektif itu seperti apa. Yang kelima di sini adalah pengguna akhir yang memiliki suatu kebutuhan bisnis tertentu. Untuk setiap proyek TI itu harus diidentifikasikan dan dilibatkan di dalam kegiatan investasi teknologi informasi. Oke, hal yang harus atau perihal lain atau komponen lain yang harus dipersiapkan ketika organisasi ingin mencapai level yang kedua di dalam ITIM framework itu adalah untuk meningkatkan kematangan proses pengendalian investasi dengan cara yaitu mengenali setiap kebutuhan dari stakeholder, melakukan tindakan korektif terhadap terjadinya penyimpangan investasi TI sehingga suatu proyek teknologi informasi itu akan dapat derive atau akan dapat dihitung secara lebih secara masuk akal ya. Yang kedua di sini adalah apa yang harus dilakukan oleh organisasi untuk bisa bergerak menuju tahap yang kedua atau stage yang kedua, maka organisasi harus mengembangkan suatu metode untuk mengukur investasi teknologi informasi serta pengembalian atau return on investment atau pengembalian investasi atau balik modal dari kegiatan investasi yang ada di dalam organisasi serta pengumpulan atau mengumpulkan data-data dari proses yang sudah dilaksanakan di dalam manajemen investasi maupun kegiatan atau pelaksanaan proyek, yang mana yang namanya data-data ini akan digunakan untuk memberikan informasi ke Dewan Eksekutif, sehingga Dewan Eksekutif yang dapat diwakili oleh Board Investment akan bisa menentukan kira-kira mana proyek yang harus diimplementasikan, mana proyek yang ditunda, seperti itu. Nah, oke, jadi data-data yang sudah didapatkan dari pelaksanaan proyek yang sudah dilakukan atau data di masa lalu itu seharusnya disimpan di dalam organisasi yang karena data tersebut akan bisa digunakan kembali untuk bisa memberikan suatu perbaikan terhadap proses selanjutnya. Nah, untuk poin yang terakhir di sini, bagaimana caranya agar organisasi itu bisa meningkatkan kapabilitas manajemennya sehingga bisa mencapai level yang kedua di dalam ITIM framework. Yang terakhir adalah organisasi juga harus menerapkan suatu proses seleksi secara mendasar. Apa sih yang dimaksud dengan proses seleksi mendasar di sini? Yaitu mengidentifikasi setiap proyek TI yang ada di dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, mengembangkan suatu portofolio. Yang di dalam portofolio tersebut terdapat beberapa proyek TI yang akan dikembangkan dan yang sudah dikembangkan, sehingga melalui portofolio itulah pihak manajemen dapat melihat bagaimana proyek TI itu pelaksanaannya di dalam organisasi, apakah sudah berhasil atau tidak. Yang mana portofolio ini akan menjadi suatu acuan utama di dalam kita atau di dalam organisasi melakukan manajemen investasi. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk memahami bagaimana caranya suatu organisasi itu dapat berpindah atau dapat mematangkan kegiatan manajemen investasinya sehingga organisasi tersebut layak untuk dinilai ke tingkatan selanjutnya, yaitu dari level 2 ke level yang ketiga. Yang pertama itu adalah organisasi tersebut harus membuat suatu proses TI yang matang di dalam memilih suatu investasi teknologi informasi. Ketika suatu organisasi sudah membuat atau menyusun suatu proses atau perencanaan TI yang matang di dalam melakukan investasi TI, maka suatu organisasi itu sudah dianggap layak untuk meningkatkan, layak untuk mendapatkan kematangan yang lebih tinggi, yaitu dari level 2 ke tahapan atau stage yang ketiga. Nah, kenapa sih organisasi itu harus membuat suatu proses TI atau langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan dalam manajemen itu harus didefinisikan dengan baik, setelah didefinisikan harus tercatat, setelah dicatat harus diinformasikan atau diseminasikan informasinya, karena
Melalui hal ini, maka kegiatan pengendalian investasi yang dilakukan oleh organisasi itu akan menghasilkan suatu kepastian yang lebih besar terkait dengan hasil investasi TI di masa depannya. Kalau misalkan itu sudah didapatkan atau kepastiannya itu sudah besar, maka harapannya adalah meningkatkan kepercayaan terhadap stakeholder. Nah, terkait apa saja proses itu harus dikendalikan terkait beberapa komponen. Yang pertama adalah terkait dengan waktu, yaitu kapan proyek teknologi informasi tersebut dilakukan pemilihan. Yang kedua terkait dengan resource, yaitu apakah akan mencapai perkiraan biaya, jadwal, dan sasaran kinerja yang sudah ditentukan. Terkait dengan kapabilitas atau kualitas dari sebuah proyek teknologi informasi, yaitu fungsi-fungsi proyek TI yang sesuai dengan yang diharapkan. Jadi di sini bisa kita definisikan bahwa agar yang namanya proses itu bisa berjalan dengan baik atau proses investasi TI itu bisa disebut sebagai proses yang matang, maka setidaknya harus ada atau proses itu harus menjawab ada 3 pertanyaan yang disebut sebagai triple constraint di dalam suatu proyek. Yang pertama adalah triple constraint dilihat dari waktu atau time. Untuk menjawab pertanyaan yaitu kapan proyek teknologi informasi tersebut dapat dipilih, diselesaikan. Itu yang dimaksud dengan time. Yang kedua itu adalah resource, ya. Yang mana kalau misalkan kita ngomong tentang resource itu pasti akan berhubungan dengan biaya, jadwal, dan sasaran kinerja yang ada di dalam suatu proyek. Dan yang terakhir adalah quality, yang mana quality itu ditentukan berdasarkan dari fungsi dari sebuah sistem informasi yang bisa dideliver sesuai dengan yang diharapkan oleh stakeholder. Nah, itu merupakan 3 constraint atau 3 batasan yang jika organisasi sudah melakukannya atau sudah bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut, maka organisasi sudah melaksanakan kegiatan atau proses investasi TI yang matang. Oke, jadi melalui proses investasi TI yang matang tadi, maka harapannya adalah sebuah organisasi dapat membentuk suatu proses fundamental yang akan dijadikan sebagai acuan di dalam tiap-tiap departemen untuk menginvestasikan atau untuk melakukan investasi teknologi informasi, sehingga ketika suatu organisasi sudah memiliki suatu proses yang fundamental, maka organisasi tersebut akan bisa menentukan atau menyeleksi portofolio yang akan dikerjakan. Nah, bagaimana caranya organisasi untuk menyeleksi portofolio sehingga didapatkan suatu portofolio yang di dalamnya terdapat proyek-proyek IT yang bisa mendatangkan value yang lebih besar daripada cost-nya. Setidaknya kita harus menjawab ada 4 pertanyaan di sini. Yang pertama itu adalah harus ada kegiatan untuk pembuatan dan pemeliharaan kriteria dari pemilihan suatu portofolio. Yang kedua adalah terdapat kegiatan analisis terkait dengan pengujian dari manfaat masing-masing investasi TI yang sudah dilakukan. Tentu saja investasi yang ada di dalam suatu portofolio. Yang ketiga adalah penggunaan suatu enterprise architecture untuk bisa membantu menyelaraskan investasi TI sehingga sesuai dengan strategis atau sasaran strategis organisasi. Dan yang keempat adalah pengelompokan suatu investasi sehingga bisa dilakukan proses perkembangan portofolio. Nah, itu merupakan kegiatan yang bisa dilakukan agar organisasi bisa menyeleksi mana portofolio yang akan dibiayai, mana yang tidak. Yang pertama tadi ya, ada kriterianya dulu, mana portofolio yang kriterianya rendah itu tidak akan dibiayai, yang kriterianya tinggi akan dibiayai. Yang kedua, harus ada suatu pengujian atau evaluasi terhadap manfaat dari teknologi informasi. Yang ketiga, ada keselarasan antara investasi TI dengan tujuan organisasi dengan pembuatan enterprise architecture, yang mana di dalam enterprise architecture dapat beberapa model yang merepresentasikan struktur dari sebuah organisasi, mulai dari struktur bisnis, struktur sistem informasi, dan struktur data, serta struktur teknologi atau arsitektur teknologi. Dan yang terakhir adalah melakukan pengelompokan investasi yang sejenis itu di dalam satu kategori,
sehingga kita bisa menentukan apa yang harus dikembangkan, mana yang tidak. Oke, untuk selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh organisasi agar organisasi tersebut bisa mencapai level yang keempat atau tingkatan yang keempat. Jadi organisasi untuk bisa mencapai level atau tingkatan manajemen yang keempat, maka organisasi tersebut harus menciptakan atau membuat suatu proses evaluasi investasi yang memiliki kegiatan manajemen yang lengkap. Maksudnya manajemen yang lengkap itu apa sih? Maksudnya adalah ada kegiatan-kegiatan mulai dari perencanaan, implementasi, selanjutnya evaluasi dan pemberian feedback untuk memperbaiki proses yang terjadi, sehingga didapatkan suatu lingkungan investasi yang stabil. Ya, ketika suatu investasi itu sudah stabil, maka sudah bisa disebut sebagai organisasi yang memiliki kapabilitas di dalam manajemen investasi pada level yang keempat. Nah, level yang keempat ini bisa didapatkan atau bisa di trigger melalui analisis terhadap data-data atau kegiatan investasi yang sudah dilakukan di masa lalu. Sehingga data-data ini atau data-data di masa lalu atau informasi di masa lalu akan menjadi suatu perbaikan atau menjadi suatu acuan di dalam menentukan perbaikan di dalam manajemen investasi teknologi informasi. Nah, kita lanjutkan. Jadi selain memperbaiki kegiatan investasi yang dilakukan di dalam sebuah organisasi, organisasi yang ada di dalam level yang keempat di sini akan dapat mengelola setiap sumber dayanya atau yang disebut dengan suksesi sumber daya. Dapat melakukan misalnya apa yang disebut dengan suksesi sumber daya. Apa sih yang dimaksud dengan suksesi sumber daya itu? Suksesi sumber daya itu adalah sebuah organisasi itu akan dapat melakukan atau menentukan suatu kegiatan investasi yang lain yang bisa menggantikan investasi yang sekarang tidak bisa berjalan. Artinya adalah organisasi itu kalau misalkan dia melihat bahwa investasi terhadap proyek A itu ternyata di dalam perjalanannya itu diidentifikasi banyak mengalami kesalahan, banyak mengalami permasalahan, sehingga hasilnya itu tidak dapat dijustifikasi bahwa bisa memberikan suatu value yang lebih dari cost, maka organisasi ini akan bisa melakukan migrasi ke investasi teknologi informasi yang bisa menggantikan proyek tadi, atau investasi yang mungkin bisa lebih lebih visible untuk bisa mendatangkan suatu value yang melebihi suatu cost. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kegiatan proyek TI itu waktunya lama, bisa sangat lama, ya, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Kalau misalkan ternyata muncul suatu teknologi baru dan teknologi baru itu diidentifikasi oleh board investment akan berguna di dalam membuat atau memunculkan strategic advantage dari sebuah organisasi, maka organisasi tersebut akan bisa memigrasi dari investasi yang sudah ada saat ini ke dalam investasi dengan menggunakan teknologi yang lebih baru tadi. Sehingga di sini di dalam suatu level yang keempat ini akan ada pergantian karakteristik dari portofolio aplikasi yang bersifat 2B atau portofolio aplikasi yang akan dikembangkan ke depannya. Oke, untuk selanjutnya sekarang kita akan mencoba untuk membahas level yang kelima di dalam ITIM Framework. Nah, bagaimana suatu organisasi atau karakteristik organisasi yang sudah mencapai level yang kelima ini, berarti suatu organisasi tersebut sudah memiliki proses-proses yang matang terkait dengan investasi yang di dalamnya terdapat kegiatan, ada seleksi dari investasi yang sudah dilakukan dan akan dilaksanakan, ada kontrol untuk melihat apakah memang kegiatan yang ada di dalam investasi TI pada organisasi itu dijalankan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Ada kegiatan evaluasi untuk melihat pencapaian dari proyek TI yang sudah terlaksana. Ada yang namanya feedback atau perbaikan. Yang namanya perbaikan tersebut digunakan untuk, ya tentu saja untuk memperbaiki proses sehingga bisa lebih representatif dengan kondisi lingkungannya. Oke, nah di sini bagaimana caranya suatu organisasi itu bisa melakukan atau bisa membuat suatu proses yang matang tadi? Maka suatu organisasi tersebut bisa melakukan setidaknya ada 2 hal di sini. Yang pertama adalah melembagakan proses perbaikan secara terus-menerus, ya. Jadi ada yang namanya suatu
SOP untuk melakukan proses perbaikan di dalam manajemen investasi, ada suatu lembaga di dalam organisasi yang bertugas untuk melakukan investasi TI serta perbaikan dari proses-proses yang ada di dalamnya. Seperti tadi ada board investment ya, dan board investment ini juga harus dibantu oleh orang-orang yang mengerti tentang hal teknis, terutama terkait dengan investasi teknologi informasi. Sehingga ketika suatu organisasi memiliki suatu lembaga atau proses yang sudah terstandarisasi terkait dengan perkembangan kegiatan manajemen investasi, maka organisasi akan bisa mencapai strategi bisnis dengan lebih komprehensif. Nah, cara apa yang bisa dilakukan oleh suatu organisasi untuk bisa meningkatkan kematangannya ya? Di sini ada yang dinamakan dengan benchmark. Nah, apa sih yang dimaksud dengan benchmark di sini? Yang dimaksud dengan benchmark ini adalah suatu organisasi yang ingin melakukan kegiatan atau ingin mematangkan proses manajemen investasi teknologi informasi, itu akan mencoba untuk membandingkan proses yang ada di dalam organisasi itu dengan organisasi yang lain, sehingga akan didapatkan suatu pemahaman tentang bagaimana proses pengelolaan teknologi yang lebih inovatif maupun lebih efisien. Nah, ketika dilakukan benchmarking, maka harapannya adalah organisasi akan dapat secara signifikan merubah atau memperbaiki suatu kinerja bisnis yang didukung oleh proses bisnis, investasi, teknologi, informasi, sehingga ya tadi dapat mencapai suatu tujuan strategis dengan lebih baik. Nah, oke, jadi kita tahu bahwa ITIM framework itu digunakan untuk menilai kematangan dari manajemen investasi teknologi informasi yang sudah dilakukan oleh organisasi. Yang mana kematangan itu dibagi menjadi 5 tingkat, mulai dari level pertama yang paling rendah sampai level kelima yang paling tinggi. Nah, tujuan utamanya dari suatu ITM framework itu adalah untuk mendeskripsikan serta memperbaiki proses manajemen investasi. Sehingga apa? Sehingga dapat mendukung suatu rencana strategi yang sudah ditentukan oleh pihak manajemen, sehingga bisa mendukung kegiatan strategi melalui implementasi proyek yang sesuai, efektif, efisien. Namun di sini kita perlu melihat bahwa penggunaan ITIM itu memiliki keterbatasannya sendiri. Terdapat 4 keterbatasan di dalam ITIM. Untuk keterbatasan yang pertama adalah ketika perencanaan strategis dan pengambilan keputusan oleh eksekutif sangat mempengaruhi kinerja dari suatu organisasi, maka framework ini tidak digunakan untuk menilai apakah suatu organisasi tersebut telah secara matang menentukan kegiatan perencanaan strategisnya dengan baik. Ya. Jadi framework ini memang cuma digunakan untuk menentukan kira-kira kegiatan pengelolaan investasi TI di dalam organisasi itu sudah baik atau tidak. Tetapi di sini tidak melihat bagaimana proses perencanaan strategi, sehingga dibutuhkan yang namanya suatu framework yang lain yang bisa komplement dengan framework ITIM ini. Nah, untuk poin yang kedua di sini adalah jika rencana bisnis dan rencana pengembangan TI itu saling berkaitan, maka kemungkinan besar keputusan investasi akan selaras dengan rencana bisnis. Jadi di sini bisa disimpulkan pada poin yang kedua, keterbatasan yang kedua, yaitu apabila rencana atau kebutuhan bisnis itu sudah merepresentasikan rencana pengembangan teknologi informasi, maka di sini sudah bisa dipastikan bahwa kegiatan investasi itu sudah selaras dengan rencana bisnis. Padahal belum tentu. Karena apa? Karena bisa saja ketika melakukan suatu perencanaan strategis, maka teknologi itu sudah berkembang sehingga dibutuhkan suatu konsep baru di dalam melakukan perencanaan TI. Dibutuhkan suatu teknologi baru ketika ingin membuat suatu portofolio. Sehingga di sini harapannya adalah kegiatan untuk penentuan ITIM atau penentuan keselarasan ini memang harus dilakukan secara periodik untuk bisa melihat apakah memang sudah ada keselarasan atau sudah organisasi sudah siap untuk melakukan kegiatan investasi TI. Nah, bagaimana caranya mengukur keselarasan
antara yang namanya suatu strategi bisnis dengan strategi TI, maka gunakan maturity model yang ada di dalam tata kelola teknologi informasi. Berarti di sini bisa disimpulkan bahwa di dalam penggunaan ITIM framework itu harus didukung suatu framework lain yang bisa digunakan untuk menilai bagaimana kapabilitas suatu organisasi di dalam menyelaraskan antara strategi bisnis dengan strategi IT, yaitu melalui tata kelola TI atau kematangan di dalam tata kelola TI. Nah, keterbatasan ITIM yang ketiga, yaitu ITIM ini atau ITIM framework itu tidak memberikan suatu gambaran secara rinci dan detail tentang kegiatan pengembangan atau implementasi pengukuran kinerja di dalam sebuah organisasi, sehingga ya tadi membutuhkan suatu suatu framework lain yang bisa digunakan untuk menilai bagaimana suatu organisasi tersebut dapat secara berhasil menentukan kinerja yang sesuai bagi tiap-tiap staf yang ada di dalam suatu organisasi tersebut. Yang keempat di sini adalah ITIM itu tidak menangani kegiatan akuisisi. Akuisisi ini artinya adalah membeli IT atau membeli kapabilitas IT milik organisasi yang lain, atau membeli yang namanya suatu sistem informasi dari organisasi lain yang sudah jadi, ya tentu saja sistem informasi seperti penerapan SAP di dalam suatu organisasi, penerapan CRM, SCM yang digunakan atau diterapkan di dalam sebuah organisasi. Nah, di sini ITIM framework itu tidak digunakan untuk mengukur hal itu. Sehingga diperlukan yang namanya pendekatan lain yang bisa digunakan untuk mengukur proses akuisisi TI. Nah, salah satu contohnya di sini adalah dengan menggunakan project risk assessment atau juga dengan menggunakan suatu standar atau framework yang lain yang disebut dengan CMMI for acquisition. Nah, itu merupakan keterbatasan-keterbatasan di dalam penggunaan ITIM framework. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi untuk slide yang terakhir di sini adalah kita akan mencoba untuk melihat kira-kira persyaratan apa yang harus dimiliki oleh suatu organisasi agar organisasi tersebut bisa menerapkan ITIM framework ini. Setidaknya ada 5 persyaratan. Yang pertama adalah organisasi tersebut harus paham terlebih dahulu terkait dengan bagaimana suatu manajemen investasi TI di dalam organisasi itu dilakukan. Atau organisasi harus paham terlebih dahulu bahwa ITIM itu hanya sebagai panduan. Ya, hanya sebagai panduan. Jadi kalau misalkan panduan itu analoginya seperti ketika kita nyetir, kita melihat ada yang namanya rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas itu merupakan panduan kita agar kita selamat di jalan. Ya. Nah, hanya seperti itu. ITIM framework itu tujuannya ya seperti lampu lalu lintas itu memberikan suatu arahan kemana organisasi itu harus melakukan kegiatannya untuk bisa memanage investasi TI masing-masing. Yang kedua, di sini adalah organisasi tersebut harus terbiasa dengan pendekatan pengambilan keputusan untuk investasi modal secara umum dan terbiasa dengan kegiatan ketika akan melakukan investasi itu sebelumnya dilakukan yang namanya kegiatan analisis, ya. Jadi ada aktivitas analisis yang harus dilaksanakan sebelum kegiatan investasi dilakukan. Yang ketiga, organisasi tersebut harus terbiasa dengan konsep terkait dengan manajemen enterprise arsitektur, ya. Jadi untuk bisa menentukan apakah ITIM ini layak digunakan, organisasi tersebut setidaknya harus memiliki 4 model. Yang pertama adalah model bisnis, yang kedua adalah model sistem informasi yang didukung oleh model data dan informasi, dan terakhir adalah model teknologi atau arsitektur teknologi. Itu ya. Jadi organisasi harus siap dulu untuk membuat beberapa komponen tersebut baru bisa mengimplementasikan teknologi informasi. Yang keempat adalah harus ada yang namanya suatu keterbiasaan atau familiaritas di dalam konsep-konsep yang ada di dalam investasi teknologi informasi atau manajemen investasi TI, atau familiar terlebih dahulu deh dengan aktivitas untuk menentukan maturity model. Dan yang kelima di sini adalah
memiliki suatu pengalaman untuk menggunakan penilaian standar untuk bisa menilai kinerja dari suatu organisasi. Oke, jadi itu merupakan 5 persyaratan yang harus dimiliki oleh suatu organisasi agar bisa melaksanakan kegiatan manajemen investasinya dengan baik. Baik, jadi itu tadi penjelasan terkait dengan proses yang ada di dalam ITAM atau IT Investment Management Framework, yang mana IT Investment Management kita sudah paham digunakan untuk sebagai suatu panduan di dalam mengelola suatu investasi TI di dalam organisasi, yang mana bisa digunakan sebagai alat ukur untuk menilai apakah pengelolaan itu sudah dilakukan dengan baik atau tidak, yang mana di sini untuk dilakukan untuk pengukurannya itu dibagi menjadi 5 tingkat atau 5 tahapan, yang mana 5 tahapan ini akan bisa dicapai secara berkesinambungan oleh suatu organisasi, mulai dari tahap pertama yang paling bawah sampai tahap yang kelima. Nah, oke, jadi itu penjelasan saya ya terkait dengan ITAM Framework. Semoga apa yang sudah kita bahas ini bisa bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.